Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatullahi lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abdullahi wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 10 orang sahabat ini yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Seorang laki-laki yang sangat berkorban, berjuang untuk Rasulullah dan agama Islam. Seorang laki-laki yang kalau bukan karena hartanya, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Bakar merupakan sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah ibni Abi Quhafa Uthman ibni Amir ibni Amr Al-Qurashiyut Taimi. Seorang pedagang sukses dari Makkah Al-Mukarramah. Seorang laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi di mata kaumnya, yang beliau diberi gelar oleh masyarakat Quraisy pada masa itu sebagai Atiq. Bisa jadi karena Abu Bakar memiliki rupa yang sangat indah, wajah yang sangat rupawan, dan bisa jadi juga karena suatu hari Rasulullah, Sayyidah Aisyah sebagai anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar ditanya, mengapa Abu Bakar dipanggil atau digelar dengan gelar Atiq? Maka Rasulullah sampaikan, li'annahu kana atiqallahi minan nar, karena Abu Bakar merupakan orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Selain itu Abu Bakar juga digelar dengan As-Siddiq. Dan kita semua pasti kenal, pasti tahu apa penyebab Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Malam Isra Mi'raj, sepulangnya Rasulullah dari Sidratul Muntaha, orang Quraisy yang membenci Rasulullah datang menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad mengakui bahwa dia melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Makkah lagi dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Orang Quraisy berharap Abu Bakar akan membantah pernyataan orang Muhammad ini. Tapi ternyata kata Abu Bakar, awaqala dzalik, Muhammad sudah ngomong kayak gitu? Kata orang Quraisy, "Na'am, qala dzalik." Ya, Muhammad sudah berkata seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Fa innahu laqad shadaq. Kalau memang Muhammad sudah berbicara dengan lidahnya, maka sudah pasti apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Maka sejak itulah beliau diberi gelar sebagai As-Siddiq. Di lain itu, pada malam Isra Mi'raj ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Jibril. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Inna qaumi la yusaddiqunani. Sesungguhnya kaumku tidak percaya terhadap apa yang aku ceritakan ini, wahai Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam, seorang aminul wahy? Apa kata beliau? Laqad saddaqaka Siddiq. Sudah ada yang membenarkan engkau, yaitu As-Siddiq, dan ia adalah Abu Bakar. Dan yang membenarkan engkau ini Muhammad adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah merupakan sahabat dekat Rasulullah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka ia tahu bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana jujurnya Rasulullah, bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah tidak pernah berbohong sedikit pun. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar
tentang kabar ia menerima wahyu dari Allah, tentang kabar bahwa ia sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, pertama kali didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, ia langsung menerima, ia langsung meyakini, ia langsung membenarkan dan memeluk agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada ma da'autu ahadan ilal Islam, tidaklah aku ajak orang untuk masuk Islam illa kana fihi taraddudun, kecuali orang itu pasti akan ragu-ragu dulu. Orang itu kabwatun, akan merasa harus berfikir dulu. Illa ma kana min Abi Bakr, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, ma'akama, dia tidak pernah merasa ragu, dia tidak pernah merasa tidak percaya kepada Rasulullah, karena kali pertama ia mendengar dakwah untuk masuk Islam ini, Abu Bakar langsung memeluk agama Islam. Maka Abu Bakar dikategorikan sebagai orang laki-laki dewasa, merdeka pertama yang memeluk agama Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah masuk Islamnya Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah memeluk agama Islam? Abu Bakar dahulunya orang yang sangat kaya, seorang bisnismen besar, seorang saudagar yang berhasil dalam perdagangannya. Maka ketika ia masuk Islam, 400.000 dirham ia berikan untuk Islam. Kita kalau kalikan 400.000 dirham itu sekarang berapa rupiahnya? Silahkan teman-teman cari sendiri. 1 dirham itu 3 gram perak. Dan 1 gram perak berapa rupiah kali 3 gram itu baru 1 dirham. Dan 400.000 dirham Abu Bakar serahkan kepada Rasulullah. Untuk apa? Perjuangan Islam. Untuk apa? Memerdekakan budak. Untuk apa? Membantu Rasulullah. Sehingga setelah sampai di Madinah Al-Munawwarah, 400.000 dirham ini habis, hanya tersisa 5.000 dirham saja. Bahkan ketika Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya, tidak meninggalkan apa-apa untuk Aisyah, untuk Asma, untuk Abdullah, untuk ayahnya. Sehingga kata ayah Abu Bakar yang saat itu masih dalam agama Quraisy, kata beliau, apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kita ini? Maka anaknya membungkus batu kerikil yang seolah-olah itu merupakan harta Abu Bakar, karena ayah Abu Bakar ini buta, dan diminta ayah Abu Bakar ini mengusap batu yang dibungkus tadi agar dia mengira bahwa batu itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Padahal sepeser pun Abu Bakar tidak meninggalkan harta, karena yang ia berikan semuanya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Abu Bakar. Apalagi yang dilakukan Abu Bakar setelah Islam? Apalagi manaqib yang bisa kita ceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, yang kata Umar ibn al-Khattab, kalaulah ditimbang iman Abu Bakar itu dengan iman ahlul ardi, la rajaha kiffatu imani Abi Bakar. Sungguh lebih berat imannya Abu Bakar ini dibandingkan iman seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dalam kisah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua pasti tahu bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah, bagaimana susahnya perjalanan hijrah Rasulullah. Suatu waktu Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah, kemudian berjalan di samping Rasulullah, kemudian di kiri Rasulullah, kemudian di belakang Rasulullah. Rasulullah bingung, wahai Abu Bakar, kamu ini kenapa? Kadang jalan di depan, kadang jalan di samping, kadang jalan di belakang. Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku takut kalau nanti ada musuh di depanku, di depanmu, sementara tidak ada orang yang berada di depanmu, engkau akan ditembak langsung oleh musuh. Maka aku ada di depanmu ya Rasulullah. Ketika aku berada di depan, aku pun khawatir kalau mungkin ada musuh yang ingin mengejarmu dari belakang, aku pun pindah ke belakang menjagamu ya Rasulullah. Ketika di belakang, aku khawatir di kanan kirimu mungkin ada musuh yang sedang mengintaimu ya Rasulullah.
maka aku pindah ke kanan kirimu agar engkau tetap selamat sampai ke Madinah ya Rasulullah. Sampai masuk ke Gua Thur, tidak ada satu lubang pun yang ada di dalam Gua Thur itu kecuali diperiksa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika akan masuk, Abu Bakar minta Rasulullah untuk masuk belakangan. Dia masuk duluan untuk mengecek apa yang ada di dalam gua ini. Sehingga ketika Rasulullah sudah masuk, tersisa hanya satu lubang saja. Dan ternyata di lubang ini ada ular. Kita tahu semua ceritanya ketika kaki Abu Bakar digigit oleh kalajengking atau binatang apapun ini, yang tidak sanggup ditahan oleh Abu Bakar sehingga hanya mengeluarkan air mata. Perjuangan Abu Bakar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Rasulullah setelah perjuangan hijrah ini, Allahumma adkhil Abu Bakrin fi darajati fil jannah. Ya Allah, masukkan Abu Bakar. Ya Allah, gabungkan Abu Bakar ke dalam derajatku nanti di surga. Doa yang paling diingin-inginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap bersama sahabatnya, tetap bersama kekasihnya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang lebih lagi daripada itu, bahwa ketika setelah Rasulullah panjatkan doa ini kepada Allah, Allah wahyukan kepada Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad istajaba dzalik, bahwa doa Rasulullah itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Abu Bakar kawan Rasulullah di surga kelak. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, maka ketika orang muslim lainnya bingung, orang muslim lainnya tidak percaya, orang muslim lainnya merasa ini merupakan tidak mungkin Rasulullah meninggal, tapi iman Abu Bakar mengalahkan iman sahabat-sahabat lainnya. Karena sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Umar tadi, lau rajaha lau wudi'a imanu Abi Bakrin ala kiffatin wa imanu ahli ardi ala kiffatin ukhra la rajahat kiffatu imani Abi Bakr. Iman yang sangat kuat seperti inilah yang mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, tidak percaya Rasulullah meninggal. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, la darabtu unuqah, saya akan potong lehernya. Tapi iman Abu Bakar, iman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Bakar, innaka, mengingatkan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Seolah-olah itulah yang pertama kali didengar ayat ini oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa, kawan-kawan yang dimuliakan Allah? Apa yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar ini? Apa yang bisa kita teladani dari kisah Abu Bakar ini? Yang pertama cinta, yang kedua pengorbanan. Mengapa Abu Bakar mau berkorban jiwa, raga, harta, nyawa untuk Rasulullah? Karena cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam." Abu Bakar itu menjadi yang lebih mulia daripada kita bukan karena dia lebih banyak salatnya, wala siyam, bukan karena dia lebih banyak salatnya, walakin bi syai'in qad waqara fi qalbi, tapi karena cinta yang sudah mendasar, mengakar di dalam hatinya. Ketika cinta ini benar murni, ketika cinta ini tidak ada nodanya sama sekali kepada Allah dan Rasulnya, maka akan melahirkan pengorbanan yang tidak terhingga untuk Allah dan Rasul pun. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah tidak butuh bantuan kita. Rasulullah tidak butuh pertolongan kita untuk menegakkan agama ini, tidak. Kata Allah, kalau aku mau seluruh dunia ini beriman, pasti beriman semuanya. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Lantas mengapa kita berkorban? Untuk memuliakan diri kita, bahwa kita pernah berjuang, berkorban, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memuliakan diri inilah kita akan
dikembalikan kepada Allah, insya Allah dibangkitkan bersama orang-orang yang pernah berkorban di jalan Allah pula. Semoga video singkat ini mengingatkan kita semua untuk memperbaiki cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada umat Rasulullah ini, sehingga dengan cinta ini membangkitkan semangat kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.